Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imsak Ramadhani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Langsung saja saya akan membahas materinya. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini dan cara stimulasinya. Perkembangan bahasa anak pasti menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh bunda dan ayahnya. Kenapa? Melihat anak mampu berbicara menjadi hal yang membanggakan sekaligus membahagiakan. Terlebih, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, serta memahami pikiran dan perasaan orang lain. Keterampilan ini menjadi modal utama untuk si kecil bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ketika ia sudah dewasa nanti. Nah, untuk mengetahui apakah perkembangan bahasa anak sudah sesuai dengan usianya atau belum, yuk cari tahu di sini. Serta cara menstimulasinya agar kemampuan berkomunikasi si kecil semakin baik. Perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan sampai anak berusia 5 bulan sampai 1 tahun. Seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur walaupun suaranya dikeluarkan ketika berusia 2 bulan. Di sini terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi. Suara percakapan ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Lalu pada usia 1 tahun si anak dapat menyebut satu kata atau periode holoprastik. Kemudian usia 18-24 bulan anak mengalami percepatan pembendaharaan kata dengan memproduksi kalimat 2 atau 3 kata, disebut periode telegrafik. Sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tata bahasa dan mengabaikan kata yang kurang penting. Selanjutnya pada usia 2-5 tahun pengucapan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatikal, kadang tidak. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Mempengaruhi banyaknya anak berbicara. Adapun faktor yang mempengaruhi anak berbicara. Yang pertama adalah inteligensi. Semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan bicaranya. Yang kedua adalah jenis disiplin. Disiplin yang rendah membuat cenderung cepat bicara dibanding dengan anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat tetapi tidak didengar. Yang ketiga adalah posisi urutan. Anak sulung didorong lebih banyak bicara daripada adiknya. Yang keempat adalah besarnya keluarga. Anak tunggal didorong lebih banyak berbicara dibanding anak-anak dari keluarga besar, sebab orang tua lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Yang kelima adalah status sosial ekonomi. Dalam keluarga kelas rendah, kegiatannya cenderung kurang
terorganisasi daripada kelas menengah dan atas. Yang keenam adalah status ras, mutu, dan keterampilan. Berbicara yang kurang baik pada kebanyakan anak berkulit hitam sebab ayahnya tidak ada atau sebab keluarganya tidak teratur sebab banyak anak dan ibu bekerja di luar. Yang ketujuh adalah berbahasa dua. Yang kedelapan adalah penggolongan peran seks. Misalnya laki-laki dituntut untuk sedikit bicara daripada perempuan. Dengan demikian, karakteristik ini penting diketahui sebagai bentuk kepedulian pada perkembangan anak yang membutuhkan perhatian ekstra dari orang dewasa di sekitarnya, sehingga akan tumbuh anak-anak yang memang diharapkan. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.